alfa mabruk, ya miladik mabruk. Ya asyiqal Mustafa, abshir binailil muna. Ya asyiqal Mustafa, abshir binailil muna. Qad raqaka as-safa as-safa as-safa, wa taba waqtul hana. Qad raqaka as-safa, wa taba waqtul hana. Ya asyiqal Mustafa, abshir binailil muna. Ya asyiqal Mustafa, abshir binailil muna. Qad raqaka as-safa as-safa as-safa, wa taba waqtul hana. Qad raqaka as-safa, wa taba waqtul hana. Nur jamali bada min wajhi syamsil huda. Nur jamali bada min wajhi syamsil huda. Min wajhi syamsil huda. Nurul jamali bada min wajhi syamsil huda. Man fadluhu amana, man fadluhu amana, amana, amana. Wa taba waqtul hana. Qad raqaka as-safa, wa taba waqtul hana. Ya asyiqal Mustafa, abshir binailil muna. Ya asyiqal Mustafa, abshir binailil muna. Qad raqaka as-safa as-safa as-safa, wa taba waqtul hana. Qad raqaka as-safa, wa taba waqtul hana. Cek 1 2. Cek cek. Cek 1 2. Cek 1 2. 1 2 suara coba. 1 2 suara dicoba. 1 2 suara coba. 1 2 suara dicoba. Yang sudah di lokasi kegiatan, sekali lagi kami himbau untuk menempati kursi di bawah tenda yang telah disediakan oleh panitia. Beberapa saat lagi kegiatan Milad Muhammadiyah ke-109 Miladiyah ke-112 Hijriah akan segera kita mulai. Ada Bapak Ibu yang masih duduk di teras-teras asrama, kami himbau untuk menempati kursi di bawah tenda yang telah disediakan oleh panitia kegiatan. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru saja tiba di lokasi kegiatan.
dan pada adik-adik yang mengarahkan parkir bisa sekali lagi diarahkan ke sebelah lapangan di belakang tenda panitia. Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat datang di pesantren Baitul Arqam Muhammadiyah di Sibreh. Insya Allah kita akan segera mulai kegiatan Milad Muhammadiyah ke-109 ini. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita akan memulai kegiatan hari ini dan akan dipimpin oleh Adinda Putri. Kepada Adinda Putri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ayahanda pimpinan wilayah Muhammadiyah Aceh, yang kami hormati seluruh pimpinan wilayah Ortom Aceh, pimpinan daerah Muhammadiyah Banda Aceh dan Aceh Besar, Rektor Unmuha dan seluruh sivitas akademika, pimpinan daya Baitul Arqam, anggota DPRA Aceh, Kepala Cabang Bank Bukopin dan Bank Syariah Bukopin, dan seluruh tamu undangan yang telah berhadir. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara peringatan Milad Muhammadiyah ke-109 pimpinan wilayah Muhammadiyah Aceh, Pesantren Baitul Arqam, 16 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, bertepatan 21 November 2021, dimulai. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ahmad Kumaina Paya. Kepada saudara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah dipimpin oleh Yuli Asmiati. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia, Indonesia tanah airku, tanah darah. Aku berdiri jadi mantu Indonesia.
Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Surya telah bersinar, cerahnya dua bintang, cahaya tidak berseri, membuat rela hati. Ya Allah, Hadirin dimohon duduk kembali. Dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Amalik Musa SH MHum. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat dan kurnia-Nya, pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim
rangka memperingati milad ke-109 Muhammadiyah. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tersanjungkan bagaimana alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam berilmu pengetahuan sehingga manusia dapat membedakan mana hak dan mana yang batil. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh beserta jajarannya, Ketua PWA Aisyah dan jajarannya, penceramah pada hari ini Profesor Dr. Elyasa Abu Bakar, Ketua-Ketua Ortom Pemuda, IMM-NA, IPM, Tapak Suci, dan jajarannya. Kemudian ada Pak Tejar Azwar Abu Bakar, anggota DPRA, juga hadir pada hari ini, dan beliau juga turut menyumbang untuk anak yatim. Kemudian karena suasana panas sekali, beliau duduk depan. Mudah-mudahan dengan panas ini mungkin tahun 2020 beliau membantu tangga masjid Taqwa. Kemudian aspirasi ke depan insya Allah akan buat aula sini satu. Aspirasi supaya jangan panas sekali. Maka panas sedikit sekarang nggak apa-apa. Insya Allah ada gedung aula pertemuan Muhammadiyah ini satu. Kemudian yang kami hormati mewakili Bank Bukopin, ada Pak Hibikri, kemudian Pak Sofian yang hadir dan membantu acara ini. Kemarin langsung membantu 5 juta. Kemudian Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh yang hadir beserta jajarannya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Kemudian juga ada tamu khusus dari Lok Sumawai yang ramai datang. Tidak tahu saya ni apa menjemput Muswil lalu di sana, tidak tahu. Muswil Muhammadiyah ke depan, kadang, tapi belum dibilang. Mereka serius sekali ke Banda Aceh. Tidak tahu menjemput apa. Sering. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan milad. Memang saya dipaksakan selalu waktu sangat mendesak. Minggu lalu rapat di PWM langsung putuskan milad, minggu depan harus laksanakan hari ini milad. 3 hari disiapkan surat. Hampir tidak sempat mengantar undangan. Jadi berdasarkan kegiatan ini membutuhkan biaya tidak banyak, mungkin sekitar 35 juta. Tapi sudah dibantu oleh wilayah 7,5 juta. Kemudian Pak Rektor ada 6 juta untuk daging. Kemudian juga Pak Zubir Sahim bantu karena Pak Bupati belum sempat membantu. Rencana membantu Kuala Belangong tapi belum sempat ke Jakarta. Saya minta Pak Zubir Sahim, beliau anak tokoh Muhammadiyah, membantu 3 juta untuk satu belanga. Kemudian juga Bukopin bantu 5 juta. Itu baru ada wang, baru 20. 15 lagi sedang kita cari karena waktu singkat sekali. Singkat sekali waktunya. Kemarin tak mengapa
harus dilaksanakan pada hari ini, padahal sebulan sebelum acara baru kita buat kegiatan. Tapi ngetes juga saya, ada apa-apa. Kita siap, Muhammadiyah siap. Kemudian tugas panitia dibagi habis kali ini. Bu Aisyah mengkoordinir masalah anak yatim. Beliau sudah siapkan hari ini untuk 80 anak yatim pamplop. Tapi karena waktu kita simbolis saja, mungkin 10 orang naik ke panggung, lain nanti dibagi kepada anak yatim yang tidak hadir pada hari ini. Tapi kita siap amplopnya. Nanti Ketua BWM dengan Ketua Aisyah menyerahkan langsung amplop pada anak yatim, sudah hadir di sebelah kanan kita atau sebelah kiri Bapak-Bapak. Kemudian yang kedua, pemuda. Pemuda Muhammadiyah PWPM membantu tempat dekorasi dan juga menerima tamu. Juga MC atau pemimpin acara dan sebagainya mereka tugas. Tugas mereka sampai panggung ini, sampai tenda berdiri. Luar biasa, sampai semalam ada jam 2 malam kami masih di sini. Mereka belum pulang. Kemudian NA kita beri tugas menyiapkan konsumsi 500 kotak hari ini. Kata Yurni, Ketua NA siap. Sudah siap kuenya diantar ke sini dan tambah dengan bantuan air timun. Karena panas makan daging kuah belangong, nanti ada air timun, NA siapkan. Kemudian IPM kita beri tugas menyiapkan sound system dan juga menyiapkan baliho dan spanduk-spanduk sudah pasang itu. Kemarin menyapu di sini mereka. Ustaz Mari pimpin menyapu di sini, IPM semua. Entah di rumah mungkin tidak pernah menyapu, tapi sampai sini tidak pernah menyapu. Jadi habis tugas bagi habis, kenapa? Karena Muhammadiyah ini besar sebenarnya. Ada anaknya, ada 5, 6, kemudian ada ibunya Aisyah. Tapi kenapa kita tidak bisa kompak bersatu, berpadu untuk bisa membangun negeri, membangun Aceh ini. Jadi oleh karena itu kami ide dari panitia, biar kita bagi tugas kali ini supaya mereka merasa bertanggung jawab. Karena masa depan Muhammadiyah di tangan-tangan mereka. Jadi kalau kita tidak pernah ajak mereka, mungkin mereka berjalan sendiri-sendiri. Jarang pulang ke rumah. Kadang-kadang bertemu saja orang tua tidak sempat. Sibukan pemuda, sibukan IMM, sibukan IPM dan NA. Tapi kali ini setahun sekali kita pulang ke rumah ramai-ramai kanduri. Kanduri Maulid Muhammadiyah. Jangan dibilang Muhammadiyah nggak ada kanduri mulut. Ini hari ini mulut ada 3 kuah belanga disiapkan, makan besar dan ada nasi ketan. Karena mulut yang di Aceh nyambungkan. Aceh besar menyiapkan buluka kuning, nasi ketan kuning, kemudian PDM-nya, ketua PDM beserta seluruh jajarannya masak kuah belangong dan juga masak nasi. Jadi kalau nak nampak sini, kita maklum saja mereka sedang mempersiapkan di dapur. Kemudian yang Kota Banda Aceh, PDM Kota Banda Aceh membantu menyumbang sekitar 150 kotak kue. Ekonomi menyumbang 100 kotak kue dan FKM menyumbang 200 kotak kue. Jumlah kue 500 dikoordinir oleh Nasihatul Asia. Hadirin dan hadirat berbahagia, karena sebentar lagi ada acara lain, kami mengantar saja. Habis acara kita makan bersama. Perkiraan 500 orang, kalau tidak habis boleh bawa pulang, apa-apa. Pakai kantong. Sudah saya suruh beli kantong. Kalau tidak habis, kalau habis kasih habis saja. 3 belanga, perkiraan 200 orang satu belanga. Ada 3 belanga, 300 orang. Mungkin ada orang di sini nanti juga
biasanya waktu mau makan datang lagi orang. Kalau malu, tapi kalau memadai enggak. Jadi demikian dapat kami laporkan. Kemudian Pak Ali Asad sebagai orang tua kita memberikan tausiah dan kita minta kepada Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh memberikan sambutan. Mudah-mudahan pelaksanaan milad kali ini milad mulut mana sama saja sebenarnya, sama musim mulut karena musim mulut saja saya sebut mulut, padahal milad menurut saya sama saja. Baik aku saya begah Muhammadiyah anda begah mulut. Demikian, terima kasih banyak yang telah membantu menyumbang kegiatan ini. Mudah-mudahan pahala dari Allah SWT berlipat ganda dan kita semua diberikan kekuatan. Dan tadi panas matahari hari ini menjelang siang nampaknya tadi pagi digerimis hujan, saya khawatir gimana acara di sini, tapi alhamdulillah tadi dipanas sedikit supaya panas badan, kemudian alhamdulillah sekarang suasana sudah redup kembali dan mudah-mudahan bisa sampai selesai acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penampilan hadrah oleh santriwan Dayah Pesantren Baitul Arkam. Kepada adik-adik kami persilahkan. Ambil ini dari dulu terus ke sana lagi. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat.
ألف مبروك يا miladin mabrur. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. قد راق كاس الصفا 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 وطاب وفد الهنا. قد راق كاس الصفا وطاب وفد الهنا. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. قد راق كاس الصفا 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 وطاب وفد الهنا. قد راق كاس الصفا وطاب وفد الهنا. نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى. نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى. من وجه شمس الهدى. نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى. ما فضله أمنا. ما فضله أمنا. أمنا أمنا وطاب وفد الهنا. قد راق كاس الصفا وطاب وفد الهنا. يا عاشق المصطفى بنيل المنى. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. قد راق كاس الصفا 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 وطاب وفد الهنا. قد راق كاس الصفا وطاب وفد الهنا.
Dilanjutkan dengan sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh oleh Ayahanda Dr. Haji Muharir Asyari LC MAGI. Kepada Ayahanda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Faqala fi ayatin ukhra, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang kami hormati Bapak Penasihat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Alyasa Abu Bakar MA, yang insya Allah akan memberikan tausiah pada pagi hari ini. Yang kami hormati pimpinan-pimpinan wilayah Muhammadiyah, dan yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh dan jajarannya, dan yang kami hormati Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Aceh Besar dan jajarannya, dan para undangan, Bapak Teriza Azhar Abu Bakar, selamat datang di Baitul Arqam. Dan yang kami hormati dari Bang Bukopin, dan juga Bapak-Bapak dari undangan dari desa-desa sekitar pesantren Baitul Arqam ini, dan Ibu Pimpinan Wilayah Aisyah beserta jajarannya, dan juga anak-anak kami Ortom Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan beberapa anak-anak kami sendiri, yaitu santri dan santriwati Dayah Pesantren Baitul Arqam Banda Aceh, Baitul Arqam Sibereh yang kami cintai. Muhammadiyah dilahirkan pada tanggal 8 Dzulhijjah, bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah. Jadi 8 Dzulhijjah tahun 1330 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Yogyakarta. Saat ini Muhammadiyah sudah berusia 112 tahun menurut kalender Hijriah, dan 109 tahun menurut kalender Miladiyah. Dalam usianya yang lebih 1 abad itu, Muhammadiyah telah berjuang, beraktivitas dan beramal untuk kepentingan dan kesejahteraan umat tanpa dibedakan. Menurut data yang di-upgrade pada bulan Desember tahun 2020 Miladiyah, amal usaha Muhammad 164
Jumlah dosen ada 17.117. Jumlah mahasiswa ada 5.054.201. Jumlah prodi ada 1.843 dari D1 sampai S3. TK PAUD ada 22.000. SD atau MI ada 2.766. SMP atau MTS ada 1.826. SMA atau SKMK ada 1.407. Rumah sakit atau klinik ada 364. Panti asuhan 384. Masjid atau musola 20.198. Pondok pesantren yang saat ini cepat sekali perkembangannya, sampai saat ini sudah 356 pondok pesantren atau daya. Jumlah amal usaha tersebut bukan jadi sendiri, akan tetapi didirikan atas dasar keikhlasan, atas dasar perjuangan yang besar dan pengorbanan, serta dedikasi tinggi dan tidak mengenal lelah. Kami sebutkan dalam acara Milad Muhammadiyah ke-109 ini agar kita bersyukur sebagai tahaddus bin nikmah, menceritakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita bersyukur. Dengan iringan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan menambahkan nikmatnya lagi yang banyak untuk Muhammadiyah, berkhidmat untuk bangsa dan negara ini. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang fina karena kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami akan memberikan petunjuk jalan-jalan keluarnya. Para hadirin yang berbahagia, dilihat dari perkembangan Muhammadiyah secara horizontal, Muhammadiyah berkembang bukan saja di seluruh pelosok tanah air di Indonesia, akan tetapi sudah merambah ke luar negeri. Muhammadiyah tercatat sudah memiliki 18 pimpinan cabang istimewa atau PCIM di luar negeri, dari Asia, Eropa, hingga Amerika Serikat. PCM Kairo, Iran, Khartoum atau Sudan, Belanda, Jerman, Inggris, Libya, Kuala Lumpur, Perancis, Amerika Serikat, Jepang, Pakistan, dan Australia. Pada tahun 2010 pasca Muktamar ke-46 di Yogyakarta, ditambah lagi 2 pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah yang baru, yaitu PCIM Rusia dan Taiwan. Ditambah lagi sekarang ada PCIM Tunisia, ada Turki, ada Korea Selatan, ada Tiongkok, ada Arab Saudi, ada India, ada Maroko, ada Yordania, dan juga Yaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, dilihat dari perkembangan Muhammadiyah secara vertikal, Muhammadiyah mempunyai struktur di semua provinsi sebanyak 34. Di tingkat kabupaten atau kota ada penambahan 29 pimpinan daerah Muhammadiyah yang baru. Di tingkat kecamatan ada 312 pimpinan cabang baru. Dan tingkat kelurahan ada 860 pimpinan ranting Muhammadiyah baru. Bapak-bapak, ibu yang kami cintai, di Aceh Muhammadiyah berdiri sekitar tahun 1920-an. Alhamdulillah masih tetap eksis, terus bekerja, beramal dan berjuang, dan terus mendapatkan kepercayaan umat. Sebagai contoh kami katakan, baru-baru ini kami telah menerima wakaf berupa 1 buah toko tingkat 3, wakaf rumah besar dari keluarga Bapak Muhyan Yunan yang kemarin telah meninggalkan kita. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afan.
jabat tetap dekat dengan Muhammadiyah. Kami sudah kenal lama dengan beliau. Begitu juga di daerah-daerah, ada yang wakaf dengan kebun, ada yang wakaf dengan sawah. Lebih kurang 3 bulan yang lalu kami telah meresmikan berdirinya klinik Muhammadiyah di Labuan Haji, Aceh Selatan. Dalam bidang pendidikan, alhamdulillah Muhammadiyah masih tetap komitmen mendidik generasi. Unmuha mendapatkan prestasi universitas terbaik swasta di Aceh. Tepuk tangan untuk kita. Akbid Muhammadiyah berubah menjadi Stikes Muhammadiyah. Di Langsa SD Muhammadiyah menolak siswanya. Di Aceh Tenggara sudah mulai menggeliat ke arah kemajuan. Begitu juga perkembangan Muhammadiyah Boarding School atau daya atau pesantren sudah mulai berkembang di Lok Semawe, di Beren, di Abdia, di Banda Aceh, dan di daerah-daerah lain di Aceh. Alhamdulillah Muhammadiyah Boarding School sudah mulai berkembang. Di Beren sedang menunggu SK peresmian berdirinya Universitas Muhammadiyah baru, yaitu Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh yang disingkat Ummah. Jadi nanti ada Unmuha 2. Stikes Banda Aceh ingin juga berubah menjadi Universitas Muhammadiyah dengan jalan merger dengan PTM yang lain. Pernah saya gosok-gosok. Kalau Aisyah mendirikan universitas, Stikes jadi Universitas Aisyah. Kalau itu ada, maka Universitas Aisyah yang keempat. Tapi saya bukan ngocok-ocok loh ya, ini cuma saja, ngelamun saja itu. Hadirin yang berbahagia, kalau kita lihat perkembangan Muhammadiyah, baik dilihat dari perkembangan vertikal dan horizontal, Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam. Sekali lagi saya katakan, Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam, bukan agama. Organisasi Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang berwatak tajdid. Dan alhamdulillah Muhammadiyah adapted, diterima oleh semua pihak dan mendapat kepercayaan di hati masyarakat, baik nasional maupun internasional, dan bukan organisasi cilet-cilet, apalagi dikatakan organisasi sesat. Karena itu berbahagialah menjadi anggota Keluarga Besar Muhammadiyah atau simpatisan Muhammadiyah. Kita perlu untuk menunjukkan saya orang Muhammadiyah. Kalau saya bicara dengan santri, dengan anak-anak, kamu harus bangga menjadi anggota Muhammadiyah. Kadang-kadang saya ilustrasikan, nak sekolah di mana? Di Banda Aceh. Di universitas mana? Pokoknya di Universitas Banda Aceh. Fakultas ini. Lama-lama nama universitasnya apa? Dia bisik-bisik, Universitas Muhammadiyah. Tidak boleh bilang saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Saya adalah SMK Muhammadiyah. Begitu selanjutnya, saya adalah santri Baitul Arqam Muhammadiyah. Harus mau mengatakan jati dirinya dan tidak lagi sembunyi-sembunyi. Hadirin yang kami muliakan dan kami hormati, Muhammadiyah sekarang sudah memasuki usia abad kedua. Abad informasi. Dengan menguasai teknologi informasi, kita dapat berkembang pesat dan maju. Abad ini menyebabkan cepatnya perubahan sosial, namun konsekuensinya ada dalam kehidupan berubah cepat di dalam kehidupan, berubah cepat dalam cara berpikir, cara bertindak, dan cara berperilaku. Oleh karena itu, warga Muhammadiyah harus berani menghadapi perubahan ini dengan tetap memegang prinsip nilai-nilai keislaman. Di antara nilai-nilai keutamaan adalah keikhlasan. Bapak-bapak, ibu-ibu,
nilai ini di Muhammadiyah harus tetap berjalan. Nilai perjuangan, amanat, dan tanggung jawab, dan bekerja profesional tanpa mengenal lelah, dan tidak lupa berdoa dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sehingga kaum itu sudah merubah dirinya sendiri. Kami berharap nilai-nilai keutamaan itu tetap ada dalam lubuk hati keluarga besar Muhammadiyah. Akhirnya atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir dalam acara ini dan juga telah menyumbang beberapa hal di pesantren ini. Kepada anak-anak kami Orto Muhammadiyah yang telah bekerja keras mensukseskan acara ini, mudah-mudahan Allah mencatatnya sebagai bentuk amal saleh dan amal ibadah. Memang kemarin ketika rapat hari Jumat, kapan kita milad? Dicari-cari tanggalnya, tanggal 21, hanya seminggu. Iya. Aduh gimana? Bisa, bismillah. Ada Pak Malik. Pak Malik, kamu jadi ketua. Siap. Harus siap. Muhammadiyah harus siap. Dalam keadaan apa saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian di mana tempatnya? Pikir di sini, di Baitul Arqam. Oke, saya senang sekali kalau ada orang datang ke Baitul Arqam. Sebab tamu itu membawa berkah. Tamu itu membawa berkah. Siapa saja, silakan. Kami siap dan membuka diri untuk menerima tamu. Alhamdulillah disinilah tempat beramal ibu-ibu. Kemarin kami kebingungan untuk membuat laboratorium multimedia. Kompetensi kita di pondok ini pertama adalah tahfidz Al-Quran. Yang kedua adalah IT. Dan yang ketiga adalah jurnalistik. Sebetulnya hari ini akan meluncurkan satu buku karangan anak-anak yang sudah masuk di Serambi News dan beberapa yang lain. Dibukukan, sudah jadi buku. Tanggal 27 sebetulnya akan selesai. Akan tetapi Bapak Syarif, bapaknya Ibu Syarifah, Ustazah Syarifah dan Yudi sedang sakit. Ini ada Ibu Dr. Aslinar sedang sakit. Doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan kembali seperti biasa, insya Allah. Ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang saya tidak tahu, Pak Muharir, apa yang bisa saya sumbang untuk Baitul Arqam? Saya nggak apa-apa, saya sedang mendirikan laboratorium multimedia. Saya nyumbang ini aja ya, komputer boleh berapa, ya seberapa ibu. Saya sumbang 6. Jadi dikasih cash 45 juta. Nih, alhamdulillah. Kemarin juga ibu, gerakan wakaf. Alhamdulillah, Pak, saya 50 juta. Seminggu datang lagi, Pak, saya 50 juta. Jadi sekarang wakaf disimpan ada 100 juta. Itu minallah. Saya katakan, yang kaya itu Allah. Kita hanya tinggal meminta kepada Allah. Yang mengusikkan hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, aku nggak bisa nyumbang apa-apa. Ada yang menyumbang di sini. Setiap bulan 35 sak beras. 35 sak beras. Pak Aslam setiap bulan ada menyumbang minyak dengan gula. Ya silahkan. Ada yang membawa beras, silakan. Di sini siapa saja, silakan aja. Karena 40% dari siswanya itu adalah yatim, du'afa, bahkan sekarang ada mu'allaf di sini.
Karena itu Bapak-bapak Ibu-ibu, disinilah tempat amal. Nanti ada juga gerakan wakaf. Alhamdulillah kita telah membebaskan tanah wakaf itu. Jadi sudah sampai ke sana ya, sudah sampai ke jalan. Tapi masih separuh, tinggal separuh lagi. Di muka ini insya Allah mudah-mudahan satu orang lagi yang belum ketemu, sekiranya nanti ketemu akan juga mudah-mudahan kita beli untuk wakaf sehingga tidak putar-putar, sehingga nantinya kita itu terus langsung dari jalan raya masuk ke pesantren ini. Semua ini kita pikirkan. Bahkan kami sedang berpikir lagi bagaimana agar supaya santri-santri itu halamannya tidak kumuh. Berapa kita butuh tanah untuk menimbunnya. Kalau satu rumah itu ada 20 truk, ada 10 rumah berarti 200 truk. Kalau 200 truk, insya Allah warga Muhammadiyah, saya 1, saya 2, saya 5, insya Allah cepat. Kalau sekarang itu mungkin diedarkan sudah selesai 200 truk itu. Muhammadiyah memang lahan untuk beramal. Asal kita itu amanat. Sekali lagi, asal kita itu amanat. Bapak, Ibu, ketika saya menjadi anak-anak muda ini, maaf Pak, saya dimarahin oleh kawan-kawan. Muharrir itu nggak mau untuk minta sumbangan. Dipanggillah oleh almarhum Bapak Haji Ja'far Hanafi. Sini deh. Iya Pak. Kamu katanya nggak mau ya kalau diajak untuk pergi meminta sumbangan untuk Muhammadiyah. Iya Pak. Kenapa? Malu Pak. Apa Pak Haji Ja'far waktu itu bilang? Rir, kan bukan untukmu. Iya Pak. Untuk Muhammadiyah kan? Iya. Mereka nggak sempat ke Muhammadiyah. Kamu membawa tiket surga untuk dia. Kamu pahala. Sampai sekarang saya ingat dan saya tidak malu-malu untuk minta sumbangan kalau memang untuk Muhammadiyah. Kalau untuk masuk kantongnya sendiri sudah cukup lah. Tapi untuk Muhammadiyah. Inilah Bapak-bapak Ibu-ibu pada hari ini sekali lagi terima kasih kepada anak-anak kami menjadi generasi mendatang. Semuanya ini kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, kita dengarkan nanti tausiah dari Pak Prof. Dr. Aliasa Abu Bakar sebagai penasihat Muhammadiyah kita. Dilanjutkan dengan penampilan tarian Likopulo yang akan dipersembahkan oleh santriwati Dayah Pesantren Baitul Arkam. Kepada adik-adik kami persilakan.
Assalamualaikum jame barotro tamang japio doa ketika ranu tamo bribane pajo hana bobo racun ngantuba hana bobo racun ngantuba karena salam nabi kensunan jaro tamu matanda mulia mulia warelan lampuan mulia rakan mame suara mulia rakan mame suara. Assalamualaikum mendumrakan di sino nyopat kamonyo Allah kamonyo jame bantukan Assalamualaikum jame di sino meraka mo jame bantukan Assalamualaikum jame di sino meraka mo jame bantukan Assalamualaikum jame di sino meraka mo jame bantukan. Hai bismillah awailun kufun kena surun asaiba mulakru semangat putih bosu kena dalam bunhan tanda bismillah awailun kufun kena surun asaiba mulakru semangat putih bosu kena dalam bunhan tanda bismillah awailun kufun surun asaiba mulakru semangat putih bosu kena dalam bunhan tanda. Nyawang getanyo di dalam badan barang pinjaman si atuhan beri odro bawa tekan gejo pulang nyawang lang badan Tuhan ku jebre nyawang getanyo di dalam badan barang pinjaman si atuhan beri odro bawa tekan gejo pulang nyawang lang badan Tuhan ku jebre. Ingat-ingat wae atubo ale pajantronya wong gehila oh ale uro ale malam nyawang badan Tuhan tung temak oh ale uro ale malam nyawang badan Tuhan tung temak nyawang badan Tuhan tung temak nyawang badan di dalam badan barang pinjaman si Tuhan di Allah kawatekan uang nyawang badan Tuhan berdiri. Sallallahu ala nabi ya nabi sallallahu ala rasul ya rasul sallallahu ala habibi nabi Muhammad afdali rasul bukan sayang langkalan nuri kajing menari di kota banda bauronya kamu peturi anu penari yang tidak rupa
Jannatun salim jannatun Allah jannatun salimah ya salim Sifat kata itu katubah Allah macam-macam itu katumpak Allah jannatun salim jannatun Allah jannatun salimah ya salim jannat sifat kata itu katubah Allah macam-macam itu katumpak Allah Hai nang roa cenyo tempat lolane Mbak ujung pantai pulau Sumatera dilebarkan lang jaro kafe Jino anale Aceh Jaya Jino anale Aceh Jaya nang roa cenyo tempat lolane Bau ujung pantai pulau Sumatera dilebarkan lang jaro kafe Gino anale Aceh Jaya Gino anale Aceh Jaya Hai hoka hoka cut kalon hoka Tempat kamu tengah menari tari mesekat tarian Aceh di hoka sahe Uluan angro hoka hoka cut kalon hoka tempat kamu tengah menari tari mesekat tarian Aceh di hoka sahe Uluan angro hoka hoka cut kalon hoka Hai bura-bura menari lam aturung gunung lambat cabeng bungong lam ane lekua pura-pura menari lam aturung gunung lambat cabeng bungong lam ane lekua lam pura-pura menari lam aturung gunung lambat cabeng bungong lam ane lekua lambo Bila otsa bila ombak mengalun kapai di etron melumba hai baju truk salah bukan lalon salah pon salah kata bila otsa bila ombak mengalun kapai di etron melumba hai baju truk salah bukan lalon salah pon salah kata dila usah dila Hai juda maju dari pura-pura gunung dikena tambang udah menonya uro di pura malam-malam disebut malaikat jatuh ke hai juda maju di pura-pura gunung dikena tambang udah menonya uro di pura malam disebut malaikat jatuh ke Hai hasil hai Hussein oleh Johan yelon temalaela Hussein lai bagurasihen hai Hussein tajau bandar dua penbetenang utama dan dua pedada kalulon tanyong barata urung elala dabakeng kalulon tanda hai Hussein hai Hussein oleh Johan yelon temalaela Hussein lai bagurasihen hai Hussein bukan lang sayang lantaran lima direlay kami tua lon jaga badan lon pijun mata makune lon maed mapepe dada hai Hussein hai Hussein ala nyohan lelon temla ela Hussein lai bagurasihen hai Hussein
sedang jatuh lengkap musuh nang rong dodai di hai si dodai dah selayang perang aku totalo beri jam raya hai bangsa sedang jatuh lengkap musuh nang rong beri jam raya hai bangsa sedang jatuh lengkap musuh nang rong Allah. Assalamualaikum Mandumrakan di sino Perizinkan Allah kamunya Mejak menisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, salah. Dipasang goyang tuh. Lepas. Dilanjutkan dengan Tausiah Milad Muhammadiyah ke-109 tahun oleh Ayahanda Profesor Dr. Haji Alyasa Abu Bakar Ema. Kepada Ayahanda kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin alladzi ursila rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita iringkan dengan salawat dan salam untuk Rasulullah, Nabi akhir zaman, Nabi penutup beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, dan juga untuk semua pengikut kaum muslimin dan kaum muslimat sampai ke hari kiamat kelak. Yang saya muliakan Bapak-bapak dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Aceh, ibu-ibu dari pimpinan wilayah Aisyah Aceh, anak-anak kami dari Ortom Muhammadiyah,
Bapak-bapak dan ibu-ibu dari amal usaha Muhammadiyah, baik di bidang pendidikan, sosial, ataupun kesehatan, Bapak-bapak dan ibu-ibu dari pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, undangan kami baik yang warga Muhammadiyah atau simpatisan Muhammadiyah ataupun tokoh-tokoh anggota DPR Aceh, anak kami Tezar Abu Bakar, bapak-bapak dari Bank Bukopin yang hadir bersama kami, dan hadirin hadirat para undangan lain, tamu-tamu yang hadir dari lingkungan pesantren Baitul Arkam Muhammadiyah Sibreh. Hari ini kita memperingati hari lahir atau milad atau maulid tadi disebut dari organisasi Muhammadiyah yang dalam penanggalan miladiyah atau penanggalan Masehi tanggal 18 November. Tepatnya Muhammadiyah lahir 18 November 1912. Sekiranya kita gunakan penanggalan Hijriah, maka Muhammadiyah ini lahir pada tanggal 8 Zulhijjah. Sekarang ini kita masih ada di bulan Rabiul Awal akhir, insya Allah beberapa hari lagi kita akan masuk ke Rabiul Akhir. Tepatnya Muhammadiyah itu lahir pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, lebih 100 tahun yang lalu. Sebetulnya tradisi milad, tradisi ulang tahun, tradisi memperingati kelahiran, ini betul-betul merupakan adat, merupakan budaya, karena agama Islam tidak mengajarkan hal tersebut. Jadi tidak ada peringatan dari Nabi, tidak ada tuntunan dari Nabi agar kita memperingati hari kelahiran. Tetapi sebagai manusia, sebagai masyarakat, kita merasa kurang puas, merasa kadang-kadang ada yang kurang, sehingga hari kelahiran ini diperingati. Bahkan bukan hanya hari kelahiran, beberapa hari, beberapa tanggal yang kita anggap penting itu kita peringati. Mungkin dalam masyarakat Aceh peringatan untuk hari-hari dan tanggal-tanggal ini tidak banyak. Tetapi kalau kita lihat masyarakat di dunia dari berbagai kelompok dan berbagai agama, yang diperingati ini bukan hanya hari kelahiran, tetapi juga hari pernikahan. Kita mendengar istilah ada kawin emas, peringatan kawin emas, ada peringatan kawin perak, dan berbagai yang lainnya. Sekolah, lembaga memperingati hari kelahirannya. Universitas menggunakan istilah dies natalis. Natal itu kelahiran. Hari Natal itu adalah kelahiran yang tradisi memperingati kelahiran dalam masyarakat Barat yang juga digunakan dalam agama Nasrani. Hadirin hadirat jamaah yang saya muliakan, memperingati hari kelahiran Muhammadiyah, apa yang akan kita renungkan? Apa yang perlu kita perhatikan? Sebelum ini Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah sudah menjelaskan beberapa hal tentang kegiatan-kegiatan Muhammadiyah. Sebelum itu Ketua Panitia juga menjelaskan apa yang sebaiknya kita lakukan, apa yang telah dilakukan dalam peringatan milad ini, dan apa yang diharapkan dari kegiatan milad ini. Saya ingin menambahkan beberapa hal, tidak banyak ya, karena waktu kita ini sudah hampir zuhur, kemudian juga cuaca agak panas gerah. Yang mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa kita renungkan untuk peringatan Muhammadiyah pada
109 tahun umurnya menurut perhitungan miladiah tadi, atau 112 tahun menurut perhitungan kamariah. Muhammadiyah lahir dengan dua sebab. Intinya dua sebab. Pertama, keadaan masyarakat Muslim di Yogyakarta ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan ada di sana itu sangat menyedihkan. Jadi dari segi ekonomi miskin, dari segi pendidikan rendah, dari segi kesehatan juga tidak baik. Jadi Ahmad Dahlan ingin mengubah keadaan tersebut. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah juga merasa, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga merasa umat Islam yang ada di daerah beliau di Yogyakarta pada waktu itu tidak sungguh-sungguh mengamalkan agama Islam. Jadi mereka mengaku Muslim, tetapi ajaran agamanya, pengamalan ibadah dan yang lain-lainnya oleh Ahmad Dahlan dirasakan tidak dekat dengan ajaran agama. Jadi dua hal inilah Ahmad Dahlan ingin meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Muslim untuk kepentingan dunia di satu pihak, dan di pihak lain beliau ingin meningkatkan kualitas kaum muslimin untuk kehidupan di akhirat nanti. Ini sebetulnya yang ingin dilakukan oleh Ahmad Dahlan. Saya membaca beberapa buku tentang hal tersebut. Di sana disebutkan pada awalnya Ahmad Dahlan tidak menginginkan organisasi. Dia merasa cukup dengan apa yang dia lakukan saja, tidak perlu membuat organisasi. Tetapi karena Ahmad Dahlan berpikiran terbuka, dia mau menerima masukan dari berbagai pihak atas anjuran beberapa temannya yang muslim dan non-muslim, maka organisasi ini didirikan. Mereka berkata, kalau kiai hanya beramal sendiri seperti itu, maka nanti sesudah kiai meninggal, amalan ini juga berhenti. Jadi supaya amalan ini tidak berhenti, kita harus membuat organisasi. Hadirin hadirat yang terhormat, tahun 1912, kalau kita bayangkan di Aceh ini tahun 1912 itu kira-kira bagaimana? Bagaimana kehidupan orang-orang, bagaimana kehidupan di kampung-kampung, bagaimana tingkat pendidikan masyarakat. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi, dan ini atas saran kawan-kawannya. Saya kadang-kadang berpikir, apakah Ahmad Dahlan itu tahu sebetulnya kalau dia membangun organisasi itu terus bagaimana? Bagaimana kira-kira organisasi itu? Apa itu organisasi? Kadang-kadang saya berpikir, Ahmad Dahlan itu sekolahnya di Mekah. Dia tidak pernah ke Eropa. Dia hanya bisa bahasa asingnya bahasa Arab. Tapi mendirikan organisasi, sesuatu yang sangat asing, sesuatu yang sama sekali tidak dikenal. Bahkan jangankan tahun 1912, sekarang pun Bapak Ibu yang terhormat, organisasi modern yang seperti Muhammadiyah, boleh saya katakan itu tidak ada di negara manapun. Itu hanya ada di Indonesia. Tidak ada, baik itu di Pakistan, di Mesir, di Arab Saudi, lebih-lebih lagi saya tidak tahu di Turki. Tapi buku-buku yang saya baca menyatakan Turki juga tidak mempunyai organisasi seperti Muhammadiyah ini. Apa yang saya maksud, Muhammadiyah ini organisasi yang sangat merakyat. Dia mempunyai anggota jutaan orang, tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini, bahkan sekarang sudah ke luar negeri. Dia mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan oleh muktamar. Diubah kalau itu perlu. Ada pemilihan pengurus dan sebagainya.
tidak ada orang yang dominan di organisasi ini. Bapak Ibu yang terhormat, kalau kita perhatikan sekarang, jangankan organisasi partai saja, berapa banyak ya, berapa partai yang bisa melepaskan diri dari wibawa pendirinya. Saya tidak usah menyebut nama, barangkali semua kita bisa mengingat bagaimana partai itu, organisasi itu tidak bisa melepaskan diri dari nama pendiri, dari wibawa keluarga yang mendirikan partai atau organisasi tersebut. Tetapi di Muhammadiyah itu semuanya lepas. Jadi tidak ada, yang saya rasa tidak ada di antara kita di Muhammadiyah ini yang menghubung-hubungkan pergantian pimpinan, yang menghubung-hubungkan kebijakan-kebijakan atau hal-hal lain dengan keturunan dari Ahmad Dahlan. Itu tidak ada. Bahkan mungkin kita tidak kenal sekarang ini. Baik sebagai pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Aisyah, bapak-bapak, ibu-ibu tidak kenal siapa umpamanya cucu dari Ahmad Dahlan itu, di mana mereka, apa fungsinya di Muhammadiyah, jabatan apa yang diberikan. Walaupun dia berperan, dia aktif di Muhammadiyah. Saya bertemu dengan beberapa mereka ketika di Yogyakarta, di Jakarta dan di Bandung. Saya bertemu, ini cucu dari Ahmad Dahlan. Ini tapi ya biasa-biasa saja, tidak ada beban apapun. Inilah yang saya katakan Muhammadiyah ini berhasil menjadi organisasi yang betul-betul modern. Dalam berbagai ceramah, baik di lingkungan Muhammadiyah atau di luar Muhammadiyah, bahkan dalam beberapa seminar yang relevan, saya selalu menyatakan sumbangan Muhammadiyah yang paling besar kepada bangsa Indonesia ini, terutama di awal-awal kemerdekaan ketika orang lain belum terlibat banyak, adalah kemampuan berorganisasi tersebut. Itulah sumbangan besar Muhammadiyah kepada bangsa ini. Ketika orang lain tidak pandai berorganisasi, Muhammadiyah sudah bisa melakukannya. Muhammadiyah sudah bisa bermusyawarah. Muhammadiyah sudah bisa bertukar pendapat di dalam rapat-rapat, bisa membuat keputusan, bisa berbeda pendapat di dalam rapat-rapat, tetapi tidak berpengaruh di luar rapat. Ini hal yang sangat penting, yang kadang-kadang ini tidak mudah ya. Jadi generasi berganti, sekarang ini kadang-kadang ukhuwah ini di antara pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkatan, ini mesti kita kelola dengan baik, mesti kita atur. Kalau tidak, ya tradisi Muhammadiyah itu kadang-kadang terlupakan. Jadi kadang-kadang ada konflik kepentingan, ada perbedaan pendapat, ada ya tidak sampai ke tingkat fitnah, tetapi ada kabar-kabar yang sebetulnya tidak menjadi masalah tetapi menjadi masalah. Sesuatu yang harusnya bisa kita selesaikan dengan mudah, tetapi ya tidak bisa terselesaikan. Hal-hal seperti ini untuk saya rasa ini mundur di organisasi Muhammadiyah. Dari dulu-dulu sudah bisa bagus, kenapa sekarang ini tidak seperti itu? Sebelum tsunami itu di kantor wilayah Muhammadiyah di Jalan Ahmad Dahlan, saya masih menemukan arsip bagaimana pembukuan keuangan Muhammadiyah di masa Belanda. Siapa yang menyumbang, berapa uang masuk, buku kasnya itu tersimpan dengan rapi. Notulen rapat itu ada, bisa dilihat, ada rapat mingguan, ada rapat bulanan, berapa orang yang hadir. Saya waktu itu ya karena di samping kesibukan tidak terlalu memberi perhatian. Saya bisa melihat bagaimana pergantian pimpinan di masa-masa Belanda tersebut. Ya, tapi karena tsunami semua itu hilang. Sekarang ini saya merasa rugi. Ya, saya tidak mencatat siapa ketua wilayah, siapa sekretaris, bagaimana perubahannya. Yang waktu itu bisa ditemukan itu catatannya di wilayah. Itu cukup baik. Ketika saya pertama terlibat di Muhammadiyah, itu masih rapi sekali. Undangan-undangan selalu ada, walaupun kadang-kadang undangan itu ya baru diterima pada hari rapat ya, karena tidak sempat terkirim karena rapatnya sudah rutin, ya tidak ada. Tapi sekarang ini dengan adanya jaringan internet
dengan adanya SMS, sekarang ini WA, ya undangan-undangan itu tidak tertata rapi lagi. Jadi kadang-kadang undangan itu hanya melalui WA, sehingga berapa banyak surat keluar, berapa banyak surat masuk tidak lagi tercatat. Karena undangannya itu boleh dikatakan lisan tidak tertulis lagi. Jadi dalam berorganisasi ini, baik tertib administrasinya atau tertib bermusyawarahnya, tertib membuat keputusan, dan tertib menyampaikan keputusan itu, mensosialisasikannya, ini hendaknya betul-betul kita lakukan, kita jaga dengan baik. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang terhormat, Muhammadiyah ini seperti saya katakan tadi, didirikan itu karena dua alasan dan juga dua tujuan. Bagaimana kita bisa berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin menyatakan bahwa Islam itu menjadi Muslim itu, agama Islam itu tidak mengajarkan, tidak menyebabkan kita menderita di dunia. Itu yang sebetulnya ingin dia capai. Agama Islam itu menjadikan kita berbahagia di dunia, mestinya berbahagia di dunia, dan juga mestinya berbahagia di akhirat. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu diamalkan dalam artinya yang sangat luas. Barangkali semua kita tahu bagaimana itu akidah, atau kadang-kadang disebut dengan teologi Al-Ma'un. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan menafsirkan surat Al-Ma'un tidak mau pindah-pindah sampai jamaahnya merasa heran, merasa bosan. Tapi lalu Ahmad Dahlan minta supaya itu dijalankan, diaksikan, diamalkan, baru pindah ke ayat berikutnya. Ada barangkali satu catatan lagi yang menjadikan saya merasa Ahmad Dahlan itu betul-betul berorientasi ke masa depan dan serius dalam berorientasi itu. Saya membaca sebuah anekdot tentang Ahmad Dahlan. Dia diminta mengajar di sekolah tingkat SMP. Ya, jadi sekolah Belanda, dia mengajarnya bahasa Belanda. Murid-muridnya itu anak bangsawan. Dia disuruh menjadi guru agama di sekolah tersebut. Dia datang dengan kain sarung, dengan tutup kepala Jawa, sehingga dilecehkan oleh muridnya. Jadi pelecehan itu sedemikian rupa sampai ada seorang murid yang buang angin dengan suara yang keras sehingga semua isi kelas itu tertawa. Tapi Ahmad Dahlan mengetahui bahwa itu adalah sebuah ejekan kepada dia, tapi dia tidak marah. Lalu dia berkata, alhamdulillah di kelas ini sudah ada orang yang berani kentut dan berhasil kentut, sehingga ketawa makin meledak lagi. Dia menyatakan, marilah kita ucapkan alhamdulillah untuk hal ini. Dia minta semua murid mengucapkan alhamdulillah. Jadi melihat hal ini kan semuanya bingung. Lalu kenapa situasinya harus mengucapkan alhamdulillah? Dan dengan percaya diri, Ahmad Dahlan menyatakan bahwa kalian bisa buang angin seperti itu, kalian harus bersyukur. Agama Islam menyuruh Anda mengucapkan alhamdulillah kalau itu kejadian. Jadi tidak perlu kalian merasa risih, tidak perlu merasa bahwa itu sesuatu yang salah. Tidak, itu sesuatu yang sangat alamiah dan sangat sehat. Lalu dia bercerita bagaimana kesehatan, bagaimana minta bahwa kita masuk kamar mandi, masuk WC, keluar dari WC, itu semuanya menyampaikan itu hal yang perlu disyukuri karena kita sehat dan sebagainya. Ceritakan sejak saat itu kehadiran Ahmad Dahlan sebagai guru agama dinanti-nantikan oleh muridnya. Sedangkan dia datang dengan bersarung, dengan pakaian Jawa, dengan tutup kepala Jawa yang waktu itu dilecehkan. Hadirin jamaah yang terhormat. Dari kisah ini, jadi Ahmad Dahlan betul-betul ingin melakukan pembaharuan, bukan hanya pada materi tetapi juga pada metode, dan itu dijalankan di Muhammadiyah.
Sehingga Muhammadiyah ini dikenal sebagai organisasi tajdid. Tetapi tajdid di Muhammadiyah, pembaharuan di Muhammadiyah terutama dalam pikiran keagamaannya itu mengalami perkembangan yang tahap demi tahap, sehingga tajdidnya itu semakin matang dan semakin sempurna. Ini dari segi pemikiran. Kalau pada saat sekarang ini pemikiran tajdid di Muhammadiyah itu relatif sudah sangat berkembang. Saya tidak melihat ada organisasi yang mempunyai metode, mempunyai jalan pikiran tentang bagaimana pembaharuan pemikiran ini mesti dilakukan. Di pihak lain, kemajuan berfikir yang dihasilkan oleh Majelis Tarjih ini tidak dapat diikuti oleh warga Muhammadiyah. Jadi saya berikan contoh. Salah satu isu yang sangat menonjol di Muhammadiyah kan ini masalah bid'ah. Jadi Muhammadiyah itu dikenal oleh pihak luar dan kita juga merasa bahwa Muhammadiyah itu anti bid'ah. Tetapi apa sebetulnya bid'ah? Bagaimana bid'ah ini didefinisikan? Kalau saya tanya kepada warga Muhammadiyah itu sering tidak jelas. Apa itu bid'ah? Tidak jelas. Saya kalau diberi kesempatan selalu menyatakan bahwa ketika kita berbicara bid'ah, maka itu tidak cukup hanya dengan istilah bid'ah. Ini kita harus tambah dengan konsep lain, yaitu ibadah. Bid'ah itu hanya ada pada ibadah, itu tidak ada di luar ibadah. Jadi kalau sesuatu kita anggap bernilai ibadah, maka mungkin akan ada bid'ah di situ. Tapi kalau sesuatu kita anggap bukan ibadah atau tepatnya bukan ibadah mahdah, maka di situ tidak tepat kalau dikatakan ada bid'ah atau bukan bid'ah. Contoh sederhana peringatan Maulid Nabi. Ya, hari ini juga kita masih pada bulan Rabiul Awal, banyak organisasi masyarakat, kelompok masyarakat yang memperingati Maulid. Bahkan saya sendiri pada hari ini sebetulnya mendapat beberapa undangan kenduri Maulid, tapi yang kebetulan bersamaan dengan milad kita ini. Sekarang kita menganggap milad itu apa? Maulid itu apa? Kalau kita menganggap Maulid itu ibadah, ya jelas itu bid'ah. Kalau kita menganggap Maulid itu ibadah. Tapi kalau kita menganggap Maulid itu kegiatan budaya, bagian dari identitas kita sebagai Muslim, yaitu kalau saya bukan bid'ah, ya, jadi itu tidak bisa dianggap bid'ah. Itu harus diminta, harus disuruh, bagian dari syiar. Muhammadiyah memperingati Maulid, cuma tidak dengan cara kenduri. Muhammadiyah memperingatinya mungkin dengan ceramah, dengan cara-cara melakukan seminar, melakukan diskusi, atau paling kurang memperingatinya melalui khutbah Jumat, mengingatkan jamaah bahwa bulan ini, pekan ini adalah hari kelahiran Nabi Muhammad beberapa 1000 sekian ratus tahun yang lalu. Hadirin hadirat jamaah yang saya muliakan, dalam kaitan ini, karena Muhammadiyah organisasi tajdid, jadi organisasi tajdid, pembaharuan. Pembaharuan ini banyak sekali. Tadi saya sudah sebutkan satu organisasi. Kemudian yang kedua, pembaharuan ini juga bisa dalam bentuk mempertajam makna bid'ah dan bukan bid'ah tersebut. Umat Islam, ya, sekiranya kita bandingkan, itu tidak sama dalam mendefinisikan apa yang disebut dengan bid'ah dan bukan bid'ah ini. Sebagian umat Islam menganggap bid'ah segala sesuatu yang tidak terjadi pada masa Rasul. Itu semuanya bid'ah. Baik berkaitan langsung dengan agama atau tidak berkaitan langsung dengan ibadah, itu semua dianggap bid'ah. Sehingga pemahamannya sangat sempit. Sedangkan sebagian lagi menganggap tidak ada bid'ah sama sekali selama itu dianggap bermanfaat. Sehingga ibadah-ibadah pun kadang-kadang bercampur dengan sesuatu yang sebetulnya tidak dikerjakan Nabi, tapi itu diamalkan. Muhammadiyah itu memilah
Kalau itu pada masalah budaya, itu tidak ada bid'ah. Kalau masalahnya ibadah mahdah, barulah di situ ada yang kita sebut bid'ah tadi. Hadirin jamaah yang terhormat. Kalau ini saya ulangi kembali dikaitkan dengan Rasulullah. Agama yang tidak menjadikan nabinya sebagai Tuhan, atau agama yang tidak menjadikan pendiri agama sebagai Tuhan, itu hanya Islam. Dalam agama Buddha, Buddha itu sebetulnya penganjur, pengajak kepada agama Buddha, tapi dia dipatungkan dan disembah. Isa menjadi Tuhan. Nabi Musa dalam agama Yahudi bukan Nabi Musanya, tetapi Uzair. Itu yang dianggap sebagai Tuhan. Jadi dalam beberapa agama lain yang lebih kecil, agama lokal, begitu juga. Jadi pendirinya yang menjadi Tuhan. Nabi Muhammad yang sama sekali tidak menjadi Tuhan. Jadi di sini ajaran Islam itu wahyu Al-Quran, hadis Nabi sebagai ajaran tetap bisa dijaga oleh umat Islam sehingga tidak berkembang ke arah mengkultuskan pendirinya. Ini satu hal. Dan ini di Muhammadiyah dijaga betul. Bagaimana kultus kepada Nabi Muhammad itu tidak boleh terlalu tinggi. Kita boleh menghormati Nabi, tapi tidak boleh berlebihan. Tapi apa batas berlebihan ini? Ini juga berbeda-beda. Sebagian kita menganggap mengucapkan Rasulullah dengan kata baginda saja itu sudah dianggap sebagai kultus yang berlebihan. Mengucapkan Nabi Muhammad dengan istilah Sayyid itu sudah berlebih-lebihan. Jadi ini batasnya di mana? Kita menggunakan istilah baginda, istilah Sayyid sebagai bagian dari amalan atau bagian dari budaya. Sekiranya kita anggap budaya, ya silakan saja. Tapi kalau itu bagian dari agama, kita diskusikan lagi. Belum tentu juga salah, tetapi di situ ada diskusi. Tapi kalau pada budaya, sama sekali tidak perlu kita diskusikan. Hadirin jamaah yang terhormat, tadi kita menampilkan dua atraksi budaya. Satu dari anak-anak kita laki-laki, satu dari anak-anak kita perempuan. Karena itu kita yakini betul sebagai bagian dari budaya, kita tidak punya masalah. Itu tidak ada masalah. Kita menerimanya, melatihnya, memperkenalkannya, mengizinkannya, bahkan bukan hanya itu saja, menyuruhnya melakukan hal tersebut. Karena kita anggap itu bagian dari budaya. Tetapi sekiranya itu dianggap bagian dari agama, ini tentu akan ada masalah. Jadi mana batas antara agama dengan batas budaya, mana batas antara ibadah dengan budaya, itu di Muhammadiyah selalu ingin diperjelas, ingin disampaikan. Tapi saya ulangi kembali, tidak semua warga Muhammadiyah mengikuti garis Muhammadiyah tentang hal tersebut. Muhammadiyah itu relatif sangat toleran dalam menyampaikan ajaran agama. Tadi saya sudah katakan, beri contoh bagaimana Ahmad Dahlan ketika diejek dan sebagainya, dia tidak merasa hal itu sebagai ejekan, tetapi dia beritahu bahwa di situ ada sesuatu yang bisa disampaikan sebagai pencerahan. Hadirin jamaah yang terhormat. Jadi dalam hal ini, jadi Muhammadiyah sebagai organisasi yang membawa pembaharuan pada beribadah dan juga pada beramal usaha, lebih-lebih lagi dalam berorganisasi, itu membawa pembaharuan. Saya ingin menekankan satu hal dari ibadah ini. Muhammadiyah dalam pembaharuan ibadahnya itu cenderung individual, jadi individual. Jadi Muhammadiyah menganggap semua ibadah mestinya dikerjakan sendiri kecuali yang disuruh secara jelas berjamaah. Kalau tidak disuruh berjamaah, kerjakan sendiri saja. Sedangkan kegiatan sosial budaya, silakan saja, terserah kepada warga bagaimana harus mengaturnya. Jadi salat sunat umpamanya, itu tidak ada yang berjamaah kecuali yang disuruh.
itu saja yang berjamaah. Jadi umpamanya ya salat sunat rawatib itu tidak ada berjamaah, tidak dianjurkan berjamaah. Doa tidak dianjurkan berjamaah. Ya kita berdoa, silakan berdoa sendiri-sendiri saja. Jadi tidak dianjurkan untuk dipimpin. Ini contohnya. Sedangkan di sebagian kelompok bukan hanya doa yang dipimpin, tetapi membaca Quran pun ramai-ramai. Segalanya ada tuntunan, ada bimbingan. Mungkin memang masyarakat ada yang memerlukan bimbingan, ada yang sudah bisa berdiri sendiri. Tapi Muhammadiyah dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kecenderungannya seperti itu. Ini kadang-kadang dikeluhkan. Ya masa tidak boleh berdoa dipimpin, masa tidak boleh membaca sesuatu di komando. Ya kalau namanya ibadah ya Muhammadiyah ya begitu, karena doa tidak pernah sama. Saya kadang-kadang menyampaikan guyon, ya, jadi kenapa doa itu tidak boleh sama? Kenapa doa itu tidak boleh dipimpin? Kenapa doa itu mesti sendiri-sendiri? Karena doa antara satu orang dengan satu orang itu tidak sama. Ya, jadi kadang-kadang bisa jadi doa seorang suami dengan seorang istri itu bertolak belakang. Doa ayah, doa ibu dengan doa anak itu berbeda karena si ayah tidak menginginkan, tidak merestui keinginan anaknya. Sebaliknya anak ini berkeinginan supaya keinginannya direstui oleh orang tuanya. Jadi mereka saling berdoa. Lalu doa siapa yang akan dikabulkan? Ini tentu terpulang kepada kesungguhan, terpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat jamaah Milad Muhammadiyah yang saya muliakan. Jadi saya ulangi kembali, Muhammadiyah itu lahir dengan dua tujuan, bagaimana mensejahterakan manusia di bumi, khususnya kaum muslimin, dan bagaimana mensejahterakan kaum muslimin ini di akhirat nanti. Itu landasan dasar dan itu tujuannya. Untuk itu Muhammadiyah sudah memilih metode tajdid. Dalam metode tajdid ini, salah satu tajdidnya yang paling besar dan yang perlu kita jaga adalah kemampuan berorganisasi dan segala sesuatunya diputuskan dalam organisasi ini. Itu hal yang perlu sekali kita jaga. Andainya ini kita tidak jaga, ya karena sekarang ini organisasi lain sudah ada, ya mungkin Muhammadiyah akan ketinggalan. Kalau dulu Muhammadiyah pembaharu, sekarang tidak pembaharu lagi karena ini ketinggalan. Kemudian tajdid ini juga itu dilakukan oleh Muhammadiyah seiring dengan perubahan zaman, memisahkan agama dengan budaya, atau bukan memisahkan ya maaf, bukan memisahkan, memperjelas batas antara agama dengan budaya. Kalau itu dipisahkan tidak bisa. Dalam beribadah itu selalu ada budaya, dalam budaya itu selalu ada ruh ibadah. Kalau umpamanya saya perlukan contoh pernikahan, sebetulnya pernikahan itu agama atau budaya? Di mana batasnya? Itu kadang-kadang kita ingin pernikahan itu kita buat upacara. Upacara pernikahan itu budaya, tapi budayanya itu kita mulai dengan baca Quran. Lalu nanti kita tutup dengan doa. Doanya itu ibadah, karena doa pada upacara pernikahan itu sunat. Tetapi baca Quran sebelum akad nikah itu tidak ada. Baca syahadat sebelum akad nikah itu tidak ada. Jadi ketika kita tambahkan baca syahadat, kita tambahkan baca Quran, itu bagian dari budaya. Tetapi khutbah nikah ada dalam agama. Itu agama, itu ibadah. Jadi khutbah nikah dan doa itu ibadah. Tapi baca Qurannya, kemudian baca syahadatnya, kemudian tata cara pernikahannya, itu bukan ibadah. Kadang-kadang kalau kepada mahasiswa saya tanya, akad nikah itu mana yang lebih sopan, sambil duduk atau sambil berdiri? Ya tentu mahasiswa tidak bisa jawab, karena itu tidak ada tuntunan agamanya. Nah, ini contoh. Jadi Muhammadiyah ingin membedakan antara tajdid, membedakan antara budaya dengan ibadah, dan itu dilakukan dengan tajdid. Karena Muhammadiyah mengambil tajdid, banyak hal-hal baru yang dikemukakan Muhammadiyah yang tidak ada pada masa lalu.
Ini di amal usaha pada umumnya diterima. Jadi membangun rumah sakit itu tidak ada tantangan, membangun universitas tidak ada tantangan, tetapi ketika tajdid ini berkaitan dengan amal ibadah, sebagiannya mendapat tantangan, sebagiannya tidak. Dan untuk ini tentu perlu waktu, perlu diskusi yang lebih panjang di antara kita. Hadirin hadirat jamaah yang terhormat, sebagai penutup saya ingin tekankan kembali ruh utama Muhammadiyah sejak dari awal didirikan adalah menjaga organisasi ini. Dan tadi Pak Muharrir sudah sebutkan Muhammadiyah ini adalah wadah. Amalnya itu, isinya itu ya kita semua yang mengisinya. Dan itu bukan hanya warga Muhammadiyah, itu simpatisan-simpatisan dan orang-orang lain pun disilakan beramal di Muhammadiyah. Dan amal yang kita maksud ini tentu kebanyakannya itu amal sosial. Tadi sudah disebutkan banyak wakaf yang diberikan kepada Muhammadiyah, banyak sumbangan yang diberikan kepada Muhammadiyah, baik oleh ibu-ibu Aisyah ataupun oleh bapak-bapak Muhammadiyah atau simpatisan-simpatisan. Dan ini semua modalnya adalah amanah. Dan amanah itu bagian dari manajemen organisasi yang baik. Organisasi yang baik itu pasti amanah. Kalau organisasi yang tidak amanah itu sudah pasti tidak baik. Dan itu adalah modal dasar di Muhammadiyah. Adanya amanah ini. Dan amanah ini sekiranya kita lanjutkan, itu tadi ada silaturahim, ada yang lain-lainnya. Tadi Ustadz Muharrir, Ketua PWM, ketika menyampaikan sambutannya mengawali dengan beberapa ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa sebagai kaum muslimin kalau kita bersyukur akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang kita lakukan harus kita usahakan secara sungguh-sungguh, sebab Allah baru akan menolong kita kalau kita berusaha sesungguh-sungguh. Sebagai penutup saya ingin mengulangi beberapa ayat Al-Quran. Di dalam surat Ali Imran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidal qalbi lam faddu min haulik. Ya, jadi dalam ayat ini disebutkan kita sebaiknya selalu bersikap santun, bersikap lembut, sebab kalau kita kasar orang-orang akan lari. Apalagi ketika Muhammadiyah ini membawa misi tajdid yang dianggap asing. Jadi kalau kita tidak santun, kalau kita tidak dimuliakan, kalau kita tidak memuliakan orang lain, kalau kita dianggap tidak berwibawa, itu tentu apa yang kita sampaikan tidak akan dihargai. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat ini meminta agar kita menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada keimanan, mengajak orang beramal dengan bijaksana, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan argumen-argumen yang logis, argumen-argumen yang bisa diterima. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika mereka menolak, ketika mereka tidak setuju, maka berikanlah jawaban-jawaban yang lebih meyakinkan. Jadi itu harus ada. Dan ini baru akan ada kalau kita sebagai warga Muhammadiyah mempunyai kualitas. Kalau kualitas kita lebih rendah dari orang yang kita hadapi, ya saya yakin susah kita meyakinkan mereka karena dia tidak percaya kepada kita. Tapi kalau kita punya kualitas yang lebih baik atau punya cara berpikir yang baik, punya argumen yang baik, punya teladan yang baik, ya, itu akan bisa menjadi alasan, menjadi argumen bahwa apa yang kita sampaikan itu betul. Paling kurang apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Dia bisa mempercayai kita karena ucapan dan amalan kita relatif sama, tidak berbeda-beda. Yang lebih penting dari itu, Muhammadiyah bisa dipercaya. Hadirin hadirat yang terhormat, kita memperingati 108 tahun Muhammadiyah. Kita masuk ke dalam abad kedua. Tantangan di abad kedua ini tidak sama dengan tantangan di abad
pertama. Dan kalau tantangan ini tidak kita jawab dengan cara yang sama, bisa jadi Muhammadiyah akan ketinggalan zaman sekarang ini. Walaupun tidak pembaharu, tapi ke depan nanti bukan lagi pembaharu. Jadi untuk itu semangat pembaharu, semangat menerima perubahan ke arah yang lebih baik, semangat untuk beramal, meningkatkan kualitas diri dengan menerima pengetahuan ilmiah, dengan menerima metode yang lebih baik, itu akan mesti kita lakukan. Bukan sekedar mesti kita lakukan, tetapi betul-betul kita usahakan. Hanya dengan cara inilah Muhammadiyah akan bisa bertahan, akan tetap dihormati, akan bisa berkembang baik dengan amal usaha yang juga baik. Marilah kita berdoa dan berusaha agar Muhammadiyah bangga dengan kehadiran kita sebagai anggota dan pimpinannya, dan kita pun bangga sebagai warga Muhammadiyah, apalagi sebagai pimpinan Muhammadiyah. Jadi kita akan saling mengisi. Muhammadiyah menjadikan kita bangga, dan kita pun bangga karena bersama-sama dengan Muhammadiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penampilan puisi pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Aceh oleh Farhan Zuhri. Disilahkan. Mic-nya tetap aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kepada Bapak Ibu sekalian, saya membacakan 3 puisi yang berkaitan dengan Milad Muhammadiyah ke-109. Yang pertama, pengalaman ketika tahun 1998, saat itu saya baru duduk di kelas 1 SD Muhammadiyah di Loksmawe. Judulnya Peluh Pedagog. Ayahku menyertakanku dalam langkah menuju taman peradaban, taman masa depan. Kulihat di sana berdiri tegak wanita paruh baya berkerudung, seraya menyapaku dengan senyum. Mari nak, ia mempersilahkanku masuk ke ruang penuh imajinasi, ruang kehidupan berpikir. Lantas seketika ia berjalan maju dan mundur dengan kapur putih di genggaman dan sehelai kertas di tangan kirinya. Ia mulai membuka cakrawala dunia dengan alunan suara dan lembut, ditemani cahaya mentari, hingga akhirnya di nada penghujung suaranya serak
dan wajahnya berpeluh. Tapi semangatnya membara, tak pernah menepi. Setiap hari kulalui, sanjungku peluh. Peluh itu artinya keringat ya. Peluh pedagog. Pedagog adalah pendidik, guru. Peluh pedagog. Sanjungku peluh pedagog. Pedagog sejati, pemenuh alam fikir, suluh keadaban. Lok Sumawe 25 November 2020. Puisi 109. Alur fikir tauhid bersih, aura cerah, jiwa tersamuh. Dari Irian hingga ke Sabang, satu langkah cerahkan Indonesia. Asbab al-Ma'un, lahir kepekaan sosial, berujung terciptanya amal usaha ribuan. Tepat 109, sang pencerah hadir, gerakan tajdid, persyarikatan perubahan. Tepat 109, alam tidak aman, lantas persyarikatan gaungkan keamanan, hadapi pandemi. Lok Sumawe 18 November 2021. Dan yang terakhir ini saya ciptakan tadi ketika berangkat dari Lok Sumawe jam 2 sampai di Sibreh jam 8. Judulnya ini Sinar UV. Mungkin agak aneh. Matahari menyinari bangsa dari sudut hingga penjuru, bingkai peradaban tercipta masa ke masa. Sinar itu kadang sinar UV yang merambah hingga ke seluruh sendi kehidupan. Sinar itu bermula 109 tahun silam dari gelap masa depan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Sinar itu bukan aura glowing di wajah yang diimpikan emak-emak dan remaja kekinian. Sinar itu tak pernah semu, ia selalu nyata dalam amar perbuatan. Sinar itu memanusiakan manusia dengan kitab suci dan sunnahnya serta aspek budaya. Karena sinar itu ialah Allah persyarikatan yang tertua di Nusantara. Selamat Milad Muhammadiyah ke-19 Lok Sumawe Sibreh 21 November 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penggalangan dana gerakan infak jamaah yang akan dipandu oleh Kanda Hiskil Afani SPD. Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini atau menjelang siang ini, Panitia Milad akan melakukan penggalangan dana untuk perluasan pesantren Baitul Arqam yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pimpinan Wilayah. Baik, nanti Bapak Ibu sekalian langsung saja akan ada beberapa santri dari pesantren Baitul Arqam yang akan mengedarkan kotak infak untuk penggalangan dana kita pagi ini. Nah, tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan Wilayah bahwa luas tanah yang akan dibebaskan itu sekitar 1000 meter. Kemudian total biaya yang dibutuhkan itu mencapai 500 juta rupiah. Dan tanahnya di pinggir jalan di depan, masuk ke sini
nanti langsung akses ke jalan raya Pak ya, seperti itu. Insya Allah kita akan bersama-sama hari ini, kami mengajak semua ibu bapak untuk menyiapkan infak terbaik dalam gerakan infak pagi ini. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mengumpulkan dan membantu untuk pembebasan lahan pesantren Baitul Arqam ini. Ya, mudah-mudahan kita semua bersemangat untuk berinfak hari ini berfastabiqul khairat untuk membantu pembebasan tanah tersebut. Bapak Ibu sekalian, hari ini akan ada dua metode mungkin ya. Akan ada adik-adik kita dari anak-anak kita di pesantren Baitul Arqam yang mengedarkan kotak infak, dan juga Bapak Ibu sekalian yang kebetulan mungkin akan berinfak lebih besar tapi belum membawa uang hari ini, boleh berikrar ya, boleh berikrar, dicatat nanti ada panitia yang akan berkeliling mengedarkan kertas untuk ikrar infak dari Bapak Ibu sekalian. Baik, panitia sudah bisa bergerak untuk melakukan penggalangan dana. Silakan Bapak Ibu sekalian, dirogoh kantongnya, dibuka dompetnya, siapkan infak terbaik untuk kita alokasikan kepada pembebasan lahan pesantren Baitul Arqam Muhammadiyah. Ya, ada 1000 meter persil tanah yang akan dibebaskan oleh pondok atau pesantren Baitul Arqam ini, dan membutuhkan dana sekitar 500 juta. Bapak Ibu bisa berinfak per meternya, ini disampaikan per meternya sekitar 500.000 rupiah. Jadi bisa berinfak per meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, dan seterusnya. Baik, panitia sudah siap? Sudah siap? Ya, silakan dimulai. 1, 2, 3. Oh, udah beredar. Silakan Bapak Ibu sekalian berpartisipasi khairat pada pagi ini. Atau sekali lagi juga barangkali ada Bapak Ibu yang ingin memberikan infak namun hari ini belum misalnya membawa uang cash, boleh dituliskan saja dulu dengan bentuk ikrar infaknya, dituliskan. Silakan panitia ditulis saja, diedarkan kepada Bapak Ibu kita. Insya Allah alokasi infak ini untuk pembebasan lahan pesantren Baitul Arqam. Saya diberikan waktu 10 menit oleh panitia. Silakan Bapak Ibu, dalam 10 menit ini kita berpartisipasi khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk membantu pembebasan lahan pesantren Baitul Arqam ini. Insyaallah, silakan Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti dicatat saja terlebih dahulu. Nanti akan ada panitia yang mengurus, menjemput infak Bapak Ibu sekalian sesuai dengan kesepakatan dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, yang di belakang juga silakan. Ya, ada 2 persil tanah yang akan dibebaskan, masing-masing 400 dan 600, lebih kurang 600 meter. Jadi jumlah totalnya 1000 meter yang nanti insya Allah akan membuka akses pesantren Baitul Arqam ini dari jalan raya langsung tembus ke pesantren Baitul Arqam. Ini sangat strategis dan mari kita bebaskan sama-sama ya. Dimulai hari ini insya Allah 500 juta yang dibutuhkan oleh pihak pesantren untuk membebaskan lahan tersebut. Ya, silakan Bapak Ibu, sekali lagi yang ada yang memang dalam bentuk uang cash silakan diberikan kepada adik-adik dari pesantren Baitul Arqam yang hari ini juga berkeliling. Kemudian boleh juga dalam bentuk ikrar. Ya, bentuk ikrar silakan dituliskan, nanti akan dibukukan oleh panitia dan akan diumumkan jumlah ikrar dan jumlah sumbangannya itu di akhir acara nanti ya, setelah dihitung oleh panitia. Silakan, insya Allah ini akan sangat membantu dalam pengembangan pondok pesantren kebanggaan Muhammadiyah Aceh. Baik, Bang Agus. Ya, siap. Ya, Bang Agus silakan menemani saya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari ya. Sumbangan terbaik untuk parti kita, untuk pesantren Baitul Arqam ya.
Ya, bagian belakang. Bagian belakang sudah saya semuanya. Dan sekali lagi saya informasikan bahwa pesantren Baitul Arqam berencana membebaskan atau membeli 2 persil tanah di bagian depan pesantren ini yang sudah diumumkan juga tadi oleh Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Total kebutuhannya itu sekitar 500 juta rupiah. Jadi kalau dihitung per meter katanya sekitar 500 rupiah per meter. Dan alhamdulillah sudah didapat. Oke, dari ikrar wakaf. Ikrar wakaf, izin saya bacakan yang sudah berikrar dan insya Allah akan dijemput oleh panitia. Yang pertama di Pak Rektor, Pak Aslam, insya Allah 8 juta rupiah. Tepuk tangan dulu Pak, kita semua. Apa? Oh insya Allah. Mohon maaf Pak, saya baca 8-nya. 8 meter. Saya ulangi 8 meter. Saya lihat 8 saya. 8-nya betul, 8 meter. Insya Allah terima kasih. Semoga Allah membalas dengan yang jauh lebih banyak dan lebih baik. Insya Allah dari Bapak Nasrullah Ja'far ada wakaf 2 juta rupiah. Insya Allah terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Nas. Kemudian dari Bapak Haji Taqwadin 1 juta rupiah. Kemudian juga ada Bapak Tejar Azwar, Bang Tejar 1,5 juta. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bang Tejar. Kemudian ada Pak Muharir 2 meter persegi. Alhamdulillah dari 1 harir. Kemudian ada ikrar wakaf ditulis ya, saya tidak bisa menghitung satu-satu. Kemudian dari Pak Aliasa, Pak Prof 5 juta rupiah 10 meter. Alhamdulillah, terima kasih Pak Prof. Kemudian ada Pak Darusman 1 juta rupiah. Baik, terima kasih Pak Darusman. Ibu Rohana Yusuf 1 juta rupiah. Terima kasih. Kemudian ada 2 meter dari Bapak Ikhwanul Fitri. Ya, terima kasih semua. Kemudian dari Ibu Orija Saprina 1 juta rupiah. Dan Bapak Yamin dan Ibu Aslinar 5 juta rupiah. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian Ibu Hajah Nensis, Bapak Nasrullah Ja'far, ibunya Pak Nasrullah ya, 2 juta rupiah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Kemudian Ibu Nurjana 500.000. Kemudian Ibu Nur Hayati Umar ya, ingin menyumbang tanpa menyebutkan tapi minta dikirimkan nomor rekeningnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian semuanya yang telah menyumbang. Insya Allah menjadi amal soleh bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang lebih baik dan ibu bapak semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Demikian semoga ini menjadi hari yang baik bagi semua dan memudahkan pesantren Baitul Arqam untuk membebaskan lahannya. Fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Hitung ini dulu berapa? Lagi hitung. Oh, lagi dihitung. Yang cash ya. Kalau yang ikrar ada berapa? Yang ikrar 26 juta. Alhamdulillah, yang ikrar 26.500.000. Ya, hari ini terkumpul sumbangan untuk pesantren Baitul Arqam 26 juta. Oh, masih ada? Masih ada, masih ditambah. Ya, masih ada. Ya. Hamba Allah 1 meter. Kalau 1 meter itu berarti ya lebih kurang 500.000 ya. Hamba Allah 1 meter. Bapak Rusnaidi, ada Bapak Wakil Dekan Ekonomi ini. Bapak Wakil Dekan Ekonomi 2 meter 1 juta. Oke, Bapak Zubir Sahil 4 meter. Terima kasih Bapak Ibu semua. Yang terakhir Bapak Jardan Arabi 1 juta. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Dana cash terkumpul hari ini. Alhamdulillah. Cash terkumpul hari ini 6.500.000 rupiah. Alhamdulillah ya.
Luar biasa antusias Bapak Ibu dan seluruh undangan dalam kegiatan penggalangan dana ini. Sudah selesai panitia? Berapa? Itu berapa? 6,5 juta. Hah? 6.525.000. Yang ini cash Oh, bertambah lagi yang cash 6.525.000. Kemudian yang ikrar 30 juta pas. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah luar biasa. Kita hadir berapa orang saja sih? Ini sudah terkumpul 30 juta ditambah uang cash 6.525.000. Insya Allah di lain kesempatan kita akan borong lagi untuk pembahasan lahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dikumpul di dalam ini ini vlog langsung ini santunan langsung ini mana mic-nya ini ikrar yang mana yang ikrar disimpan. Dilanjutkan dengan penyerahan santunan anak yatim dan Al-Quran secara simbolis diserahkan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Aceh dan pimpinan wilayah Aisyah Aceh. Dipersilakan. Oh, diangkat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah menyampaikan banyak terima kasih atas sumbangan dari Bapak Ibu untuk anak-anak yatim kita. Rasulullah bersabda, "Ana wa kafirul yatim hakada." Saya dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini. Wa asyara bis sababati wal fusta wa farraqa bainahuma. Kemudian Rasulullah mengacungkan sababah dengan jari telunjuknya, wal wusta dan jari tengahnya seperti ini. Jadi orang yang membantu anak yatim akan berdampingan dengan Rasulullah SAW di hari akhirat. Terima kasih dan sekali lagi mudah-mudahan berkah dan bermanfaat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mudah. Ini karena